Berbeda dengan Malaysia, banyak petani sawit di Indonesia ini melakukan pemupukan di tempat-tempat yang kurang strategis, kurang tepat, yaitu di piringan. Padahal tanaman kelapa sawit ini melakukan penyerapan unsur hara melalui 3 metode. Yang pertama, metode intersepsi akar, yang kedua, difusi, dan yang ketiga, melalui aliran massa. Ketiga-tiganya ini hanya bisa dilakukan oleh tanaman kelapa sawit apabila terdapat kadar air yang cukup di bawah tanah. Di kebun sawit saya ini, saya tidak mau melakukan pemupukan dengan cara pemberian di piringan. Karena menurut saya pemberian pupuk di piringan lebih banyak yang menguap daripada yang diserap. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan. Salam tandan berduri. Salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Semoga buah kelapa sawit kita melimpah ruah dan juga hasilnya berkah. Pemupukan tanaman kelapa sawit itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kita di kebun. Tapi sayangnya ketika kita salah melakukan penempatan, maka pupuk tersebut tidak akan mampu bekerja secara maksimal. Bukan buah sawit yang besar yang kita terima, bukan produktivitas yang meningkat kita terima, akan tetapi malah pupuk dan kos yang kita keluarkan itu terbuang sia-sia. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan letak tempat pemupukan. Nah, di kebun sawit saya ini seperti yang saya katakan, saya tidak mau melakukan pemupukan di sekitar piringan. Di piringan ini Anda bisa lihat, mungkin Anda juga bisa perhatikan di kebun sawit Anda. Memang terdapat banyak akar, tetapi akar ini sangat lambat dalam melakukan penyerapan unsur hara, teman-teman. Sehingga ketika kita melakukan pemupukan, pupuk kita akan lebih banyak yang menguap. Nah, karena sifat pupuk itu cepat menguap dan mudah larut. Ketika kita salah dalam melakukan penempatan pemupukan, kita akan mengalami kerugian. Jadi tidak heran mengapa sudah dilakukan pemupukan tetapi pupuk kita tidak dapat bekerja secara maksimal. Jadi di mana tempat terbaik dalam melakukan pemupukan? Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan adalah waktunya. Tentu waktunya adalah ketika curah hujan yang tepat. Nah, setelah itu tempatnya. Di sini Anda bisa perhatikan di sekitar piringan tanaman sawit saya. Kondisinya itu kering dan sedikit gersang. Padahal Anda bisa lihat di sini. Di sekitaran piringan ini terdapat akar-akar tanaman sawit. Nah, di dunia perkebunan ini dinamakan akar primer. Akar primer ini berada di sekitar piringan dari tanaman. Akar daripada tanaman kelapa sawit, akar primer ini sebenarnya juga menyerap unsur hara, teman-teman. Akan tetapi penyerapannya itu lambat. Sehingga ketika melakukan pemupukan di sekitar piringan, pupuk akan lebih banyak yang menguap daripada yang diserap. Itulah salah satu alasan saya melarang jangan lakukan pemupukan di sekitar piringan. Pupuknya akan lebih banyak menguap sehingga tentu merugikan bagi kita. Bukan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit kita, justru malah akan merugikan kos yang kita keluarkan. Nah, tujuan pemupukan adalah untuk memberikan unsur hara pada tanaman budidaya. Tentunya di sini adalah tanaman kelapa sawit kita. Ketika kita sudah tepat dalam melakukan pemberian unsur hara, buah kelapa sawit kita tidak hanya besar, tapi juga berat. Sehingga produktivitasnya akan semakin maksimal. Jadi, di mana sebenarnya penempatan pemupukan itu yang tepat dan efisien? Berdasarkan yang saya pelajari dan yang saya alami, penempatan pemupukan yang tepat itu kita harus cari tempat-tempat yang lebih banyak mengandung kadar air atau lembab, teman-teman. Contohnya di sini, di sekitar daripada gawangan. Tapi sebelumnya Anda pastikan gawangan Anda bersih, terbebas dari gulma kekayuan. Karena gulma kekayuan ini sebagaimana yang sering saya sampaikan,
Gulma kekayuan dapat berdampak buruk bagi tanaman sawit karena dapat menyerap unsur hara yang kita berikan. Jadi pastikan sudah tidak ada gulma kekayuan. Ketika sudah tidak ada gulma kekayuan, coba Anda perhatikan di sekitar daripada gawangan. Di sekitar gawangan ini kondisinya cenderung lebih lembab dibandingkan kondisi di sekitar piringan. Nah, jadi kondisi daripada gawangan ini masuk dalam salah satu kriteria tempat yang layak dilakukan pemupukan. Ini sangat lembab, teman-teman. Berbanding terbalik dengan kondisi perakaran yang ada di sekitar daripada piringan. Di sana terdapat banyak akar-akar primer. Sedangkan di sekitar gawangan ini terdapat banyak akar-akar sekunder. Nah, perbedaan daripada akar primer dan akar sekunder ini adalah dalam waktu penyerapan. Akar sekunder ini, teman-teman, akan lebih cepat menyerap unsur hara ketika kita dalam melakukan pemupukan. Menurut beberapa penelitian, akar primer dibandingkan akar sekunder, akar sekunder ini 10 kali lebih cepat dalam melakukan penyerapan. Karena selain dia lebih cepat dalam melakukan penyerapan, akar sekunder ini terdapat banyak kadar air di dalam tanah. Jadi saya di kebun sawit ini selalu melakukan pemupukan di sekitar gawangan. Karena percuma, sebanyak apapun pupuk yang kita berikan, jika tempatnya itu kurang tepat, pupuk tersebut lebih banyak menguap dan juga lebih banyak untuk larut. Jadi berisiko dan merugikan tentunya bagi kita. Bukan buah yang besar yang kita terima, melainkan malah kerugian, kos yang kita keluarkan. Jadi saya rekomendasikan agar penyerapan unsur hara melalui metode aliran massa itu lebih baik dan lebih efisien. Sebaiknya lakukan pemupukan di sekitar daripada gawangan. Lebih tepatnya di bawah daripada tumpukan pelepah seperti ini. Meskipun hari ini terik dan panas, tapi Anda bisa lihat kondisinya di sini lembab, basah. Jadi ini akan mempermudah larutnya pupuk yang kita berikan. Jadi pilihlah tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang mengandung kadar air yang tinggi sebelum melakukan pemupukan. Jangan hanya ikut-ikutan ketika orang melakukan pemupukan di piringan, Anda lakukan penyerapan di piringan tanpa memperhatikan apakah pemupukan tersebut layak dan baik untuk tanaman kelapa sawit kita. Karena tanaman kelapa sawit ini kurang lebih sama seperti makhluk hidup yang lainnya, tetapi dia mempunyai kekurangan, yaitu tidak bisa bergerak secara bebas. Jadi kita sebagai manusia harus menempatkan pupuk di tempat-tempat akar-akar yang bisa menerima dan mengambil unsur hara dengan baik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi referensi dan juga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.